dengan adanya kasus yang pajak di Jakarta itu yang pamer tuh, itu ada imbasnya nggak Pak? Jangan-jangan tahun ini malah tidak tercapai gitu laporan SPT-nya? Ya tentu pasti ada imbasnya. Ini adalah ruangan validasi ya untuk para wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan ya, tahun pajak 2022 yang harus disampaikan tahun 2023. Dari awal wajib pajak datang ke sana diterima, kemudian dijelaskan ya, kemudian diminta SPT-nya untuk divalidasi di sini. Nah, nanti di sini ada antrean kalau memang banyak, kalau nggak ada langsung wajib pajak setelah divalidasi diarahkan ke ruang SPT tahunan. Nah, di sana nanti ada ruang SPT tahunan, ini ada petunjuknya, sehingga nanti wajib pajak diarahkan ke sana. Biasanya di sini nanti ada petugasnya yang mengarahkan, ya, sehingga wajib pajak tidak salah arah. Nah, nanti di sana ada ruang SPT tahunan. Teman-teman sekalian, setelah dari ruang validasi tadi, nanti diarahkan ke ruang SPT. Nah, ini para wajib pajak yang dilayani oleh petugas yang melayani penerimaan SPT tahunan. Nah, ini nanti akan diteliti apa yang dibawa oleh wajib pajak, diarahkan untuk e-filing, ya, e-filing menyampaikan SPT secara elektronik. Kalau sudah lengkap, nanti sudah selesai wajib pajak boleh kembali. Ya. Nah, ini terus diawasi oleh koordinator ya, koordinatornya dan para petugas untuk menyampaikan surat. Pak, untuk pelaporan SPT tahun pajak 2022 Pak, untuk pajak-pajak di Kudus ini kan sampai akhir 31 Maret Pak. Untuk saat ini sudah berapa Pak yang sudah melakukan pelaporan Pak? Terima kasih Beta News Mas Ratu. Bisa saya sampaikan ya, bahwa penyampaian SPT tahunan ya, tahun pajak 2022 yang terhitung mulai 10 Maret ya, terhitung sampai 10 Maret ya, hari ini ya, 2023. Nah, dari total ya wajib pajak yang wajib SPT itu kan sebesar 55.238. Nah, sampai 10 Maret sampai hari ini ya, itu sudah tercapai 23.235 SPT tahunan. Jadi sudah tercapai setengahnya. Itu terdiri dari SPT, jenis SPT-nya ya, badan usaha dan orang pribadi. Gitu Mas. Itu maksimal 31 Maret ya Pak? Kalau belum melaporkan itu nanti ada sanksinya nggak Pak? Oh betul, jadi wajib pajak Kudus saya himbau ya, karena kita udah jemput bola dari Januari 2023 untuk penyampaian SPT tahunan. Kami beritahukan bahwa paling lambat penyampaian SPT tahunan untuk orang pribadi itu akhir Maret, dan untuk badan usaha itu akhir April. Tapi jangan menunggu sampai tanggal tersebut, jadi disampaikan segera, karena lebih awal itu lebih nyaman menyampaikan SPT. Untuk sanksinya sendiri Pak, yang pribadi dan yang badan usaha itu Pak, kalau terlambat Pak? Ya, kalau terlambat menyampaikan SPT ya pasti tentu ada sanksinya. Ya, sanksi untuk orang pribadi itu 100.000 dan untuk SPT badan usaha itu 1 juta. Ini kan sudah pertengahan Maret ya Pak ya, dengan baru setengah itu bisa dibilang sudah bagus atau kurang atau bagaimana Pak? Baik Mas, saya kira upaya yang sudah dilakukan oleh petugas pajak KPU Kudus ya,
itu baik di kantor ya, maupun kita jemput bola itu MTU ya, mobil tank unit di kecamatan-kecamatan. Juga kita sudah himbau wajib pajak melalui WA Blast ya, kemudian kita himbau lewat sosialisasi radio ya, podcast, semuanya sudah dilakukan, sehingga menurut saya perolehan seperti itu cukup bagus ya. Nantinya kita akan lakukan upaya-upaya lebih baik, dan pengalaman bahwa dari tahun ke tahun untuk penyampaian SPT tahunan KPP Pertama Kudus itu tercapai. Artinya tingkat kepatuhannya tinggi. Dengan adanya kasus yang pajak di Jakarta itu yang pamer itu ada imbasnya nggak Pak? Jangan-jangan tahun ini malah tidak tercapai gitu laporan SPT-nya? Ya tentu pasti ada imbasnya ya. Pasti wajib pajak di Kudus juga mengikuti apa yang terjadi saat ini di Jakarta. Yang berdampak itu justru mungkin ya Mas ya, di internal kita, karena kita sesama pegawai pajak melihat seperti itu juga kaget ya, prihatin. Kami sudah berusaha untuk menjaga integritas ya, dan profesionalisme di daerah, tapi ada kejadian seperti itu. Tapi maksud saya gini Mas, saya mengajak kepada wajib pajak di Kudus ya, untuk patuh membayar pajak, tetap patuh menyampaikan SPT tahunannya, karena pajak adalah sendi negara ya, yang sangat penting untuk pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kita harus bisa berpikir jernih, membedakan mana yang oknum dan mana yang sudah bisa pegawai pajak yang bekerja keras. Masih banyak pegawai pajak yang bekerja keras dan memegang teguh integritas. Jadi terima kasih kepada wajib pajak Kudus yang tetap patuh.